Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syukur Rizal Profesi dengan NIM 22041609 dari Prodi Sistem Informasi. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah teori Topsis. Baik teman-teman, Topsis, solusi terbaik untuk sistem pendukung keputusan. Dalam prestasi ini, kita akan mempelajari Topsis dan sistem pendukung keputusan, temukan langkah-langkah, rumus dan interpretasi hasil yang akan memberikan solusi baik. Pengenalan metode Topsis. Metode Topsis adalah metode pengambilan keputusan mempertimbangkan beberapa alternatif dan beberapa kriteria untuk memilih solusi terbaik. Metode ini dikembangkan oleh Profesor Pham dan Profesor Yun pada tahun 1981. Langkah-langkah dalam metode Topsis ada 4, yaitu menentukan kriteria dan alternatif adalah faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan alternatif adalah pilihan yang akan dinilai. Kedua, membuat matriks keputusan. Matriks keputusan adalah tabel yang berisi skor alternatif terhadap setiap kriteria. 3. Matriks normalisasi. Matriks normalisasi adalah matriks keputusan yang telah dinormalisasi untuk menghilangkan perbedaan skala antar kriteria. Dan keempat yaitu menghitung nilai bobot dan skor akhir. Bobotnya didefinisikan sebagai tingkat kepentingan relatif untuk setiap kriteria, sedangkan skor akhir adalah perhitungan yang menentukan alternatif terbaik. Pengertian kriteria dan alternatif dalam metode Topsis. Kriteria itu adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengakumulasi alternatif yang tersedia dalam pengambilan keputusan, sedangkan alternatif adalah pilihan-pilihan yang dapat dipilih dalam memenuhi tujuan mencapai solusi terbaik dalam suatu permasalahan. Perhitungan matriks keputusan dan matriks normalisasi dalam metode Topsis. Perhitungan matriks keputusan yang dibentuk dalam memberikan skor kepada setiap alternatif terhadap kriteria, sedangkan perhitungan matriks normalisasi yaitu keputusan dinormalisasi untuk menormalisasi perbedaan skala antara kriteria sehingga lebih objektif dalam penelitian. Rumus-rumus metode Topsis. Dalam metode Topsis terdapat beberapa rumus yang digunakan, antara lain rumus perhitungan, matriks keputusan, rumus normalisasi, dan rumus perhitungan skor akhir. Perhitungan nilai bobot dan skor akhir dalam metode Topsis. Setelah matriks keputusan dan matriks normalisasi terbentuk, bobot diberikan pada setiap kriteria berdasarkan kepentingannya. Selanjutnya, skor akhir itu untuk menentukan alternatif terbaik. Interpretasi hasil dan pemilihan alternatif terbaik dalam metode Topsis. Hasil dari perhitungan metode Topsis dapat diinterpretasikan untuk memilih alternatif terbaik. Selain itu, analisis sensitivitas juga dapat dilakukan untuk mengakumulasi pengaruh perubahan bobot kriteria terhadap hasil yang diperoleh. Kesimpulan dan rekomendasi penggunaan metode Topsis dalam sistem pendukung komputer. Metode Topsis merupakan alat yang efektif dan diandalkan dalam setiap pendukung keputusan. Jangan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan. Mengambil keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif dan efisien. Bagi teman-teman, kita lanjutkan untuk mengucapkannya di sebuah Excel, teman-teman. Di sini kita mengucapkan suatu soal menggunakan metode Topsis. Soalnya yaitu suatu perusahaan B ingin memilih salah satu karyawan di perusahaannya sebagai seorang manajer dengan kriteria sebagai berikut: pengalaman dijadikan sebagai C1, lama kerja dijadikan sebagai C2, prestasi dijadikan sebagai C3, dan komunikasi dijadikan sebagai C4. Dengan bobot, pengalaman C1 sama dengan 30%, lama kerja C2 sama dengan 20%, prestasi C3 sama dengan 40%, dan komunikasi C4 sama dengan 10%. Dengan data sendiri. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat datanya. Kalau kita ingin mencari, pertama kita mencari nilai totalnya. Kalau kita ingin mencari nilai totalnya, teman-teman, pertama kita tuliskan sama dengan terus SQRT buka kurung nilai benefit Kevin pangkat 2 ya teman-teman, ditambah nilai benefit Andik ya teman-teman pangkat 2, ditambah nilai benefit Jimmy pangkat 2 teman-teman, jangan lupa pangkat 2 nya ya. Begitu juga dengan Andi pangkat 2, ditambah yang terakhir si peralihan ya teman-teman pangkat 2. Oke, dan inilah hasilnya teman-teman untuk mencari nilai totalnya. Dan begitu juga dengan mencari nilai costnya, benefitnya. Oke teman-teman, yang kedua kita lanjut mencari alternatif terminasi R. Kalau kita ingin mencari nilai alternatif R teman-teman, oke, pertama-tama kita hapus dulu teman-teman. Kita hapus dulu. Kalau kita ingin mencari
nilai alternatif. Dan pertama kalau kita ingin mencari alternatif normalisasi R, pertama-tama kita tuliskan sama dengan buka kurung nilai sama dengan buka kurung nilai benefit Kevin per nilai totalnya teman-teman. Tadi nilai totalnya sudah kita temui kan? Tutup kurung teman-teman. Terus di sini kita buat dolar ya teman-teman supaya jawaban berkunci. Oke teman-teman. Nah, dan inilah nilai ternormalisasi R teman-teman, kita tarikan ke bawah. Begitu juga dengan caranya untuk mencari C2, C3, C4 dan seperti yang tadi teman-teman. Oke teman-teman, yang ketiga kita mencari nilai alternatif ternormalisasi Y. Oke teman-teman, kalau kita ingin mencari nilai ternormalisasi Y, kita hapus dulu nih teman-teman, kita ulangi dulu. Oke, pertama-tama kita tuliskan sama dengan buka kurung nilai pengalaman C1 Kevin dikalikan dengan nilai bobot, dan nilai bobot yang atas teman-teman yang ini. Nah, nilai bobot itu tutup kurung. Oke teman-teman, di sini kita jangan teman-teman oke, dan ini hasilnya teman-teman, yaitu 0,07 ini. Tarikan ke bawah. Jadi juga ya teman-teman, kalau ingin kita mencari nilai normalisasi C2, C3, C4, begitu caranya juga teman-teman. Oke, yang keempat kita ingin mencari nilai solusi ideal positif A. Oke teman-teman, kalau kita ingin mencari nilai solusi ideal positif A, pertama-tama kita hapus dulu teman-teman. Pertama-tama kita tuliskan sama dengan, kalau kita mau mencari nilai itu max, buka kurung, terus nilai pengalaman C1 alternatif semua ini juga ya teman-teman, terus tutup kurung. Oke teman-teman, dan inilah nilai yang solusi edit positif A yang tertinggi. Nah, 25,7863 baik teman-teman. Kalau mencari nilai minnya begitu juga teman, kita tinggal gantikan rumusnya seperti tadi, sama dengan nilai min buka kurung ini C2 tutup kurung. Oke teman-teman, nah ini teman-teman, begitu juga selanjutnya teman-teman. Oke, kalau kita ingin mencari nilai solusi ideal positif A, kita cuma mengubahnya juga teman-teman. Pertama-tama kita tidak juga teman-teman, sama dengan itu kan min. Kita tarikan min buka kurung, terus kita kopikan ini teman-teman. Oke, dan tutup kurung. Oke teman-teman, ini hasilnya. Begitu juga kalau kita ingin mencari solusi ideal positif A plus A min, begitu juga ya teman-teman. Coba lagi ya teman-teman, buat teman-teman bisa paham. Pertama-tama sama dengan, terus kita tarikan max buka kurung nih, nama kerja atau C2, terus tutup kurung. Oke teman-teman, ini hasilnya. Baik teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita ingin mencari nilai S1 nya minus, ini teman-teman, pertama kita hapus dulu teman-teman. Oke, nih sama dengan buka kurung nilai alternatif pengalaman C1 nya Kevin dikurang dengan nilai yang minus ya teman-teman, positif A minus ini, terus tutup kurung. Jangan lupa pangkat 2 nya teman-teman, ditambah nilai kerja C2 ini, buka kurung teman-teman, terus nilai C kedua kerja ini dikurang sama dengan nilai ini teman-teman, terus jangan lupa pangkat 2 nya ditambah C3 prestasi teman-teman.
sama dengan ini. Oke, angka 2 teman-teman, ditambah lagi ini teman-teman, dikurang teman-teman. Oke teman-teman, kita jangan lupa membuat di sini tanda juara teman-teman supaya jawabannya terkunci. Oke teman-teman, sini kita buat tanda warna supaya dia terkunci. Selanjutnya teman-teman, kita klikkan enter. Oke, dan ini hasilnya teman-teman. Kita tarikan aja ke bawah teman-teman, langsung cek. Oke teman-teman. Oke, yang ketujuh mencari nilai P. Dan nilai P itu begini teman-teman. Pertama kita hapus dulu. Kita lihat dulu ya. Sama dengan nilai S1 mins per buka kurung nilai S1 plus ditambah nilai S1 mins. Oke. Nah, ini hasilnya kalau kita mencari nilai P. Oke. Yang ke-8 mencari nilai terakhir atau nilai hasil. Oke teman-teman, kalau kita ingin mencari nilai terakhir atau nilai hasil, pertama-tama kita tuliskan sama dengan max buka kurung nilai F1 tadi teman-teman. Nilai V1 ini kita buat terus sampai ke bawah. Terus enter. Oke teman-teman, dan ini hasilnya yang paling tinggi itu Jimmy yang ada 0,673085. Berarti teman-teman dapat kita simpulkan, jadi yang paling skor yang paling besar yang menjadi manajer adalah Jimmy. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.